memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Tikno selaku fasilitator. Selamat malam Ibu Yuni Nurwidayanti selaku pengajar praktik dan rekan-rekan CGP, Bu Dian Ayu dan Bu Feni Halimah. Di sini kita bersama-sama akan melaksanakan tugas coaching. Ya, di sini saya Debbie akan sebagai menjadi coach, kemudian nanti coachingnya yaitu Bu Dian nanti akan berperan sebagai Dian sebagai murid, kemudian untuk pengamatnya ada Bu Feni. Nanten nggih? Nggih. Oke, bisa dimulai. Saya bacakan narasinya. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Di sini kita menggunakan coaching dengan alur tirta. Yang pertama yaitu T, tujuan umum tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Selamat siang Ibu. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Halo, selamat siang Dian. Wah, dengan senang hati. Nanti siang sepulang sekolah jam 12.30 Bu Debi tunggu di perpustakaan ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sepulang sekolah di perpustakaan, Dian menemui Bu Debi di ruang perpustakaan. Halo, selamat siang Dian. Ayo kita masuk ngobrol di dalam. Baik, Bu. Di sini Dian, coba ceritakan apa yang ingin kamu sampaikan kepada Bu Debi. Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Oh ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu Dian dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Ya, baik. Kemudian ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapat nilai yang Ya, baik. Nah, baiklah. Sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya sebenarnya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu, dalam pemberian nilai. Oh ya. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu, kan guru tersebut membuka les private, dan sebagian besar teman-teman di kelas mengikuti les privat tersebut, Bu, kecuali saya. Oh iya. Kemudian bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat Dian merasa tidak adil dengan guru membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil, Bu. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari saya.
Iya, begitu rupanya. Baik, Ibu sekarang mulai memahami. Nah, selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan tersebut, apalagi yang membuatmu tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika Pak Guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les private-nya, Bu. Hmm, Apa Ibu boleh tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau sering berkata seperti ini, Bapak bangga kepada anak-anak yang ikut les privat bisa mendapatkan nilai yang bagus. Seperti itu, Bu. Oke. Kemudian apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa Pak Guru tersebut menyindir saya, Bu, karena saya tidak ikut les private-nya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu, dan saya menjadi tidak nyaman di kelas. Oke. Nah, selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan, Dian, untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Biasanya saya bertanya kepada teman-teman yang ikut les private, Bu. Hmm, Apa yang kamu tanyakan kepada temanmu? Saya akan bertanya pemahaman mereka tentang materi yang sudah disampaikan ketika mereka mengikuti les privat tersebut. Iya, kemudian bagaimana jawaban temanmu, Dian? Mereka bilang lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Oh iya, baik. Nah, kemudian kalau dari kamu sendiri, eee, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya begini, Bu, rencananya saya akan menemui Pak Guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Oh iya, bagus sekali rencana kamu. Lalu, apa yang membuatmu belum melakukan hal itu? Saya masih ragu, Bu. Saya takut nanti kalau saya bertemu dengan beliau, saya dimarahin. Oh, begitu. Nah, sebentar Ibu mau tanya, apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Tidak sih, Bu. Nah, jangan takut ya, kamu pasti bisa. Hmm, ya, beliau orangnya ramah dan baik, tidak mungkin kamu akan dimarahi. Benarkah, Bu? Baiklah, seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya, Bu. Iya, bagus. Nanti setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, eh, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan kepada beliau, saya tidak bisa ikut les dan bertanya apakah itu berpengaruh pada nilai saya di kelas. Selain itu, saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai yang kecil. Ya, bagus sekali ya. Ayo lakukan itu ya. Selain itu, hal apa yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les, Dian? Saya suka belajar, Bu. Setiap sore, saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya juga suka membuat catatan yang rapi, Bu. Saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube jika ada soal-soal yang tidak saya pahami. Oke, bagus sekali. Kamu sudah bisa belajar secara mandiri ya. Nah, kemudian adakah hal yang mengganggumu, Dian? Ada, Bu. Akhir-akhir ini, semenjak ada pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan. Kemudian, saat ini berjualan jajan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan, Bu. Oh iya. Eh, apakah hal tersebut berpengaruh terhadap waktu belajarmu? Saya rasa itu berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya jadi berkurang. Oh iya. Nah,
Coba kamu pikirkan kembali ya tentang nilaimu, apakah disebabkan karena kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga seperti itu ya, Bu. Saya jadi kurang belajar, waktu saya banyak tersita untuk membantu orang tua saya. Iya. Nah, menurutmu sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les, saya nggak mungkin, Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan teman saya, Bu. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Ya, bagus sekali. Nah, jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, saya ingin menemui Pak Guru tersebut untuk menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selanjutnya, saya ingin mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Dan yang terakhir, saya akan belajar lebih giat lagi, Bu, dan membagi waktu dengan baik antara belajar dan membantu orang tua, sehingga saya bisa mendapat nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Saya juga akan menemui Pak Guru ataupun teman saya jika mengalami kendala, Bu. Ya, oke, bagus sekali. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, hal apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Besok pagi saya akan datang menemui Pak Guru tersebut di sekolah, Bu. Saya Ya, juga akan oke. menyampaikan, saya akan lebih giat belajar lagi. Oke, bagus sekali. Nah, siapa yang akan kamu mintai bantuan untuk menjalankan rencana kamu ini? Ada? Ada, Bu. Saya akan minta bantuan teman dekat saya, Eka, untuk mengingatkan dan membantu saya belajar. Nah, itu baik. Segera kamu lakukan ya. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama Dian. Selamat siang. Dian pulang dulu ya, Bu. Ya, selamat siang Dian. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Kemudian selanjutnya yaitu refleksi dari Ibu Feni sebagai pengamat. Monggo Ibu Feni. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali saya mengapresiasi praktek coach dari Bu Dian dan Bu Debbie. Sangat bagus, sangat apa ya, pokoknya bagus sekali kalau menurut saya. Terus kemudian memang ada beberapa poin yang harus direfleksi kemarin itu tentang apa ya? Yang pertama, bentar. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari refleksi. Yang pertama itu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya, pengamatan saya yang sudah berjalan baik itu adanya komunikasi interaktif antara coach dengan coachee dengan menggunakan alur tirta. Itu sudah terlihat dengan jelas. Terus kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Mungkin yang masih diperbaiki itu apa ya? Kalau sebenarnya sudah bagus, mungkin hanya sekedar sedikit saja masukan, mungkin menghubungkan pertanyaan-pertanyaan penting coachee agar menghasilkan pertanyaan yang memang benar-benar berbobot agar potensi coachee itu bisa tergali dengan baik. Kemudian juga sehingga kita juga tidak ragu-ragu menyampaikan pertanyaan kepada coachee. Kemudian refleksi yang ketiga, mungkin yang bisa dilakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh itu mungkin coachee.
Jadi saat kita mempraktekkan coaching itu coach itu diharapkan benar-benar menggunakan teknik mindfulness, yaitu kesadaran untuk memberikan atensi penuh kepada coach sehingga coach itu merasa nyaman, tidak ada tekanan, merasa sangat diperhatikan, jadi bisa santai, bisa terbuka, ngeten. Kemudian refleksi yang terakhir, mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya, mungkin ya sama-sama saya juga masih berlatih, mungkin kita bisa berlatih mendengarkan dengan penuh dan berpusat pada koji. Itu refleksi dari saya. Seperti itu, ngoten Bu. Nggih. Terima kasih banyak atas refleksinya Bu Feni. Kita belajar bersama di sini, kita saling merefleksi nggih Bu, saling belajar. Intinya tetap semangat untuk lebih baik lagi. Sekian untuk sesi saya sebagai coach. Selanjutnya untuk selanjutnya sesi kedua yang menjadi coach Bu Dian nggih, napa Bu Feni? Nggih. Bu Dian nggih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.